Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tabsiratul Anam fil Huquqi 'alal Insan. Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Kitab yang menjelaskan tentang hak-hak di dalam Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hak Allah yang paling penting yang wajib untuk kita tunaikan adalah hendaknya kita beribadah semata-mata kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berikutnya kita akan bahas al-haqqus tsani, haqqul Qur'anil Karim. Hak yang kedua yaitu hak Al-Qur'anul Karim. Apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran, dan bagaimana kedudukan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memaparkan apa saja hak-hak Al-Quran, maka penting kiranya bagi kita untuk mengetahui kedudukan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat agung. Kitab yang Allah jamin keasliannya, yang Allah jaga kemurniannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi ayat ini sangat tegas bagi kita menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci ya Allah turunkan dari langit, yang Allah jaga keasliannya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, yang semuanya sama diturunkan dari langit, hanya saja tidak selamat dari perubahan. Kitab Taurat atau kitab Injil banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya. Bahkan sering kita mendengar ada kitab Injil perjanjian lama, perjanjian baru. Berbeda dengan Al-Quran. Sejak Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak, maka tidak ada yang bisa untuk merubahnya, menambahi atau mengurangi. Maka
siapapun yang berusaha untuk menambah-nambahi apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun hanya satu huruf saja, pasti akan ketahuan. Nah, maka perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana keistimewaan Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Inilah yang menjadi keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, inilah keyakinan yang disepakati oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka siapa saja yang menyelisihi kaidah ini, yakni yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah keluar dari Islam. Di antara kelompok yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk yaitu orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk karena berangkat dari pemahaman mereka bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat berarti Allah itu makhluk. Makanya mereka mengatakan, ya, kalamullah itu bukan bagian dari Allah. Padahal yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat, sebagaimana manusia juga memiliki sifat. Tetapi hakikat dari sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kita meyakini Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah turun ke langit dunia. Ya, naam, manusia juga disifati dengan sifat-sifat tersebut, tetapi hakikatnya berbeda. Kita mendengar, kita melihat hanya sebatas apa yang ada di hadapan kita, tetapi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kalam ini termasuk sifat Allah, dan yang namanya sifat itu tidak bisa dipisahkan dari zat. Maka keyakinan yang benar, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tentunya jika dikatakan Al-Quran makhluk, itu memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Makhluk adalah tempat salah, tempat keliru, kadang juga benar. Makhluk akan mati, ya, sehingga kalau dikatakan Al-Quran makhluk berarti bisa direvisi. Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, Al-Quran tidak semua hukumnya itu relevan di setiap zaman, maka boleh untuk dirubah, bahkan boleh untuk digugurkan hukumnya. Ini konsekuensinya kalau Al-Quran dikatakan apa? Makhluk. Makanya Imam Ahmad, ya, beliau sangat keras dalam masalah ini. Beliau mempertahankan akidah ini walaupun beliau disiksa, dipenjara bertahun-tahun. Ya, beliau hidup di zaman pemerintahan yang sangat zalim, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, yang memenjarakan dia, yang menyiksa dia, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi beliau tetap bersabar, berpegang teguh di atas akidah ini. Karena kalau beliau menyampaikan Al-Quran makhluk, maka setelahnya ia akan mengikuti akidah tersebut. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Jika salah seorang dari orang-orang musyrikin dia meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai dia mendengar kalamullah. Ini adalah ayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau dikatakan makhluk, ya, bagaimana dengan doa yang sering kita baca, man nazala manzilan, barang siapa yang mendatangi suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau dikatakan kalamullah adalah makhluk, berarti di dalam doa ini terkandung kesyirikan. Aku berlindung kepada kalam. Kalau kalam dikatakan makhluk, berarti berlindung kepada siapa? Kepada makhluk. Ya. Makanya menunjukkan doa ini, kalamullah adalah bagian dari Allah, dan kita boleh meminta dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nazzala bihi ruhul amin, yang mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang dia disebut Ar-Ruhul Amin, malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat yang lainnya, sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran turun dari Rabb semesta alam, turun melalui ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin siapa ini? Malaikat Jibril, dia disebut ar-ruh, ya, al-amin, dan terpercaya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu ya Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Perhatikan, Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran turun dari Rabb semesta alam. Yang namanya turun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, jemaah? Dari atas ke bawah. Sehingga ini memberikan isyarat bahwasanya Allah itu berada di mana? Di atas. Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arasy-Nya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dari atas, ya. Dan yang namanya turun dari atas ke bawah, dia menunjukkan Allah ada di langit. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan tentang keistimewaan bahasa Arab, yang mana Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, dan juga di antara kedudukan Al-Quran, Al-Quranul Karim huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang berisi cahaya di dalamnya, yang berisi petunjuk. Dialah sumber kebenaran. Wa huwa siratul mustaqim ismatul liman tamassaka bihi. Dia adalah jalan yang lurus bagi orang yang memahami dan mengamalkan isinya. Ya. Jadi tidak ada kitab yang paling benar di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Dari awal sampai akhir isinya itu adalah kebenaran. Kebenaran dalam setiap apa yang Allah kabarkan. Keadilan dari setiap hukum yang ditetapkan. Allah berfirman dalam surat Hud, dalam surat Fussilat
ayat 41 sampai 42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baina yadayhi wala min khalfihi. Dialah Al-Quran yang tidak datang darinya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilu min hakimin hamid, yang turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya. Jadi siapa saja ia berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroin lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ya. Dan juga Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu. Allah katakan wa tammat, telah sempurna. Yang namanya sempurna tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Sidqan, jujur dalam kabar-kabar yang disampaikan, kabar-kabar dari kejadian yang telah lalu dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Wa adla, dan adil. Adil yaitu dalam menetapkan apa? Hukumnya. Ya, makanya Allah juga menyebutkan dalam surat Toha ayat 123, siapapun dia berpegang teguh dengannya, niscaya tidak akan tersesat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tatkala datang dariku petunjuk, yakni Al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Subhanallah. Allah kabarkan, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, fala yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Berbeda dengan tulisan-tulisan manusia yang terkadang terdapat kesalahan di dalamnya. Bahkan sering kita dapati ketika ada penulis memberikan muqaddimah, pasti dia menyebut tidak ada gading yang tidak retak. Artinya selalu meminta saran, masukan. Ini sebagai bukti bahwasanya manusia adalah tempat salah. Sebagus-bagusnya buku, walaupun itu adalah bestseller yang selalu dicetak berkali-kali, pasti ada istilahnya revisi, ya kan? Edisi, revisi, terus ada perbaikan. Al-Quran tidak perlu yang namanya perbaikan. Nah, kemudian juga di antara kedudukan Al-Quran, Al-Quranul Karim huwa nurul mubin. Al-Quran adalah cahaya yang jelas, lentera bagi umat manusia, yang mana manusia terlahir di muka bumi ini dalam keadaan gelap gulita. Kita hadir di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, jamaah sekalian. Makanya Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Bagaikan kita tiba di suatu tempat yang kita nggak tahu arah mana saja, kita perlu adanya orang yang memandu. Demikian pula kalau kita membeli suatu barang elektronik, anggap saja misalnya kita beli mobil, biasanya ada istilah buku apa? Buku manual. Ya. Kalau kita tidak membacanya, kita nggak bisa menghidupkan, mematikan. Nah, demikian pula Al-Quran, nur, cahaya, lentera bagi umat manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, dalam surat An-Nisa
ayat 174. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti-bukti dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami menurunkan kepadamu cahaya yang jelas. Tidak hanya itu, di antara kedudukan Al-Quran, Al-Quranul Karim syifaun lima fis sudur, obat, penyembuh bagi hati, wa huda wa rahmata wa busyra lil mu'minin, petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah keistimewaan Al-Quran. Dia menjadi obat, menjadi penyembuh, obat dari penyakit hati dan juga obat dari penyakit badan. Ya, tatkala seseorang mendapatkan kegelisahan di dalam hidupnya, tidak tenang, selalu was-was, maka Al-Qur'anlah menjadi obat bagi hatinya. Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang nasihat-nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh ya bagi hati, dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran ini bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Betapa banyak orang-orang yang hatinya mati kemudian hidup kembali karena lisan-lisan yang membacakan ayat Al-Quran. Siapa yang tidak kenal Al-Qadiyat, yang awalnya dia adalah seorang perampok yang jauh dari hidayah, ketika dia hendak merampok, dia mendengarkan seorang yang membaca ayat Al-Quran. Dari situlah awal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tatkala kita sakit jamaah sekalian, di sana ada salah satu metode yang disebut dengan metode apa? Ruqyah. Awal kita sakit, maka bacakan Al-Quran pada diri kita. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kedudukan dan keistimewaan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran adalah kitab suci yang sangat agung, yang sangat mulia, maka hendaknya kita sebagai seorang yang beriman memperhatikan hak-hak Al-Quran. Ibadallah, lil Quranil Karim hukukun katsiratun. Jadi Al-Quran itu memiliki hak-hak. Apa yang pertama kita sebutkan hak-hak Al-Quran? Awalan ayatluhu haqqa tilawatih, ayatluhu haqqa tilawatih wa yurattiluhu tartila wa yuhassinu aswatahum bihi. Hendaknya kita membacanya, ya, membacanya dengan sebaik-baik bacaan, membacanya dengan tartil, dan memperbagus bacaannya, memperbagus suaranya. Ya. Nah, jadi ini ya kewajiban yang pertama kita terhadap Al-Quran, membacanya. Ya. Maka aib jamaah sekalian, kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai muslim, dan tentunya kita masuk Islam sudah lama, sejak kita lahir dalam keadaan Islam, aib kalau dia jarang membaca Al-Quran. Dan tentu ini bahan renungan bagi kita semua jamaah sekalian. Terkadang kita itu lebih banyak membaca status orang, status WA, status Facebook, status IG, bahkan
kita membuat status tersebut, kita edit ya kan, pakai Photoshop, ya, pakai Canva ya kan, diedit segala macam, bisa bagus jamaah sekalian. Tapi bumerang buat dia kalau dia hanya share saja, dia sendiri tidak membaca Al-Quran. Ya, makanya para ulama memberikan nasihat, jadikanlah Al-Quran seperti engkau punya HP. Ya, sebelum tidur, bangun tidur, kemanapun, kayaknya nggak tenang kalau kita nggak bawa HP, ya kan? Antum kerja HP ketinggalan gimana, gelisah nggak? Aduh, khawatir ada yang telepon mau ngasih duit lagi, ya kan? Nah, demikian pula seorang mukmin hendaknya menjadikan Al-Quran seperti itu. Beli Al-Quran saku atau aplikasi Al-Quran di HP, baca, ya, pelajari tajwidnya, tahsinnya, karena itulah yang diperintahkan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 27, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min duni multahada." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Nah, iya, demikian pula Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. So, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk membaca, tapi yatslunahu haqqa tilawati. Bacalah dengan sebenar-benarnya bacaan. Demikian pula dalam surat Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya, ya, kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca, tetapi memperbagus bacaan tersebut, tajwidnya, hukum-hukumnya. Jangan sampai salah ngucapin huruf izhar dibaca idgham, yang idgham dibaca ikhfa, yang bukan qalqalah dibaca qalqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi harus belajar tahsin ya mas kalian. Tajwid banyak ya, guru-guru ngaji yang kita jangan malu untuk menghadiri kajian-kajian tersebut. Karena inilah yang diperintahkan. Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Jadi perbaguslah dalam membaca Al-Quran dengan suara kalian. Ya, bahkan tidak mengapa kita membacanya dengan melagukan. Ya, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami yang tidak melagukan bacaan Al-Quran. Melagukan di sini bukan berlebih-lebihan ya. Bukan pula mengikuti lagu-lagu Nusantara, ya, tetapi dia perbagus. Nggak apa-apa dia mau ngikutin mungkin Syekh Sudes, Syekh Surem, Syekh Musa Rosid, ya kan? Tapi juga disesuaikan dengan napasnya. Jangan ini ikutin Syekh Gomidi tapi suaranya sember, sehingga nggak enak didengar gitu ya. Iya. Jadi pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Ini yang pertama. Sanian, yang kedua, ayatadabbarul Quran wa yufahimuhu idza ayatadabbarul Quran wa yafhamuhu idza qara'uhu, yaitu hendaknya dia merenungi, memahami, mentadaburi. Jadi kewajiban kita bukan hanya membaca saja jamaah sekalian. Naam, membaca penting. Tetapi tidak kalah pentingnya kita berusaha untuk
mentadaburi. Ya, karena apa faedahnya Al-Quran kalau kita tidak memahami apa yang kita baca? Sama seperti halnya kita baca tulisan-tulisan di internet, baca doang tapi nggak paham, ini nggak ada artinya. Nah demikian pula Al-Quran, kalau kita baca doang, itu dapat pahala, tapi gimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahami? Makanya Allah katakan dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi, memahami, merenungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas itu mengambil pelajaran. Maka dari sini sangat penting bagi kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, pelajari jamaah sekalian. Hadiri majlis-majlis yang di situ membahas tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Ya, pelajari. Kalau memang sulit kita dapati majlis-majlis tafsir, maka kita bisa melihat di YouTube banyak kajian-kajian tafsir. Namun tentunya jangan sampai salah ustadz, ya, karena orang yang menyampaikan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan pemikirannya. Kalau yang menyampaikan adalah seorang yang memiliki pemahaman liberal, maka dia akan mengotak-atik ayat Al-Quran, akan membawakan ayat tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, makanya orang-orang liberal ketika dia membuat statement itu biasanya ditopang dengan dalil. Ketika mengatakan semua agama sama, mereka punya dalil. Ketika mengatakan ya bahwasanya wanita tidak perlu pakai jilbab, mereka juga punya dalil. Ya, padahal apa yang mereka jadikan sebagai dalil tidak tepat. Makanya kadang diungkapkan nikmat dalil wa bisal istidlal. Dalilnya sahih, dalilnya ada dalam Al-Quran, tetapi istidlalnya yang keliru. Ya, maka pelajari tafsir Al-Quran dengan ustadz-ustadz yang lurus akidahnya, yang lurus manhajnya, sehingga betul-betul kita memahami dengan benar. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dia tadabburi. Ya, apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka yang terkunci? Ya, jadi merupakan ya aib jamaah sekalian kalau selama ini kita nggak pernah membaca arti Al-Quran. Sekarang saya tanya, kita hidup udah bertahun-tahun jamaah, dan kita pun ngaji sudah sering. Pernah nggak kita baca itu dari Al-Fatihah sampai Anas artinya? Pernah nggak jamaah? Kalau pernah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi kalau belum, kapan lagi? Ya, kadang ngomong tentang agama di grup udah kayak pinter banget gitu ya. Padahal dia nggak pernah membaca terjemah Al-Quran. Ya, inilah tanda-tanda hari kiamat, akan bermunculan alimul lisan, orang yang pinter ngomong. Itu sangat nyata di grup gitu kan. Ya, kadang bacaan Qurannya belatat-beletot, ya kan, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, tapi udah berani berbicara masalah apa? Agama. Jangankan kitab kuning, kitab gondrong aja banyak yang salah. Ya. Nah, ini musibah jamaah sekalian. Yang lebih parahnya lagi, Al-Quran cuma dijadikan sebagai mas kawin dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Setelah itu disimpan di lemari sampai bulukan. Dibacanya pas Ramadan doang, ambil tisu dilap, habis Ramadan taruh lagi. Ya. Jadi
Sempetin waktu kita, luangkan waktu kita. Bukan mencari waktu luang, kadang susah, sibuk, tapi luangkan. Ya, datang ke masjid pas azan, sholat sunnah, nunggu qomat, buka Al-Quran. Makanya kalau bisa kita punya Al-Quran saku ya, bagi matanya yang masih sehat gitu ya. Bawa Al-Quran saku kemana-mana agar bisa membacanya. Ya, lagi nunggu kereta, nunggu bis, nunggu busway ya kan, baca. Subhanallah, itulah yang perlu kita biasakan. Iya, daripada kita baca status orang gak jelas ya, justru bikin kita tersinggung. Yaitu yang keberapa? Yang kedua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka berusaha untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Di antaranya Allah memuji ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan ayat 73. Siapakah ibadur Rahman? Kekasih-kasih Allah itu adalah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila diingatkan ayat-ayat Rabb mereka, ya, mereka tidak tuli dan juga tidak buta. Artinya mereka berusaha untuk mentadaburinya. Demikian Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4, sifat orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatum imana. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat suci Al-Quran maka hatinya itu bergetar. Ya, apabila diingatkan nama Allah hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Udah isya ya? Jadi ini jamaah sekalian, ya, berusaha untuk memahami dan mentadaburi. Ya, kita azan isya dulu, sholat isya. Ya, setelah itu nanti pada isya kita lanjutkan sedikit yang ketiga dan yang keempat.